Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajira Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan torsi dan percepatan sudut. Jika sebelumnya kalian sudah tahu torsi itu adalah hasil kali gaya dengan gaya, maka di sini torsi juga memiliki hubungan dengan percepatan sudut. Nah, hubungan ini disebut juga dengan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Jadi bentuk persamaannya adalah sigma tau sama dengan I kali dengan percepatan sudut, ya. Di mana percepatan sudut ini jika dihubungkan dengan gerak translasi adalah alfa sama dengan A translasi dibagi dengan R. Jadi ini hubungannya dengan gerak translasi. Kemudian untuk tau ini sendiri satuannya adalah Newton meter, dan untuk inersia satuannya kilogram meter kuadrat. Sedangkan untuk alfa ini satuannya adalah radian per second kuadrat. Radian per second kuadrat. Nah, kalau untuk A translasi ini satuannya meter per second kuadrat. Contoh, sebuah papan yang panjangnya 0,5 meter dihubungkan ke sebuah engsel di tanah. Papan dinaikkan 30 derajat di atas horizontal dan menjatuhkannya. A. Berapa percepatan sudut setelah papan dijatuhkan? B. Berapa percepatan sudut sesaat sebelum menyentuh tanah? Nah, kita gambarkan dulu. Di sini ada sebuah papan yang dinaikkan. Papan ini memiliki panjang L. Nah, pada papan ini hanya bekerja gaya rotasi. Jadi, gaya rotasi itu disebabkan oleh gaya berat yang bekerja pada pusat papan. Nah, pusat massa papan itu berada di titik tengah. Ya, di titik tengah di sini. Nah, di sini panjang dari titik O ke titik tengah itu sama dengan setengah L atau L per 2. Di sini bekerja gaya berat yang besarnya M kali G. Kemudian, seperti kita ketahui, yang namanya torsi atau momen gaya itu adalah hasil kali gaya tegak lurus dengan lengan. Nah, sedangkan di sini gayanya belum tegak lurus dengan lengan. Gayanya ke bawah, lengannya masih mereng. Maka lengannya itu kita uraikan ke dalam bidang horizontal. Ya, bidang ini. Ini kita uraikan lengannya dari lengan awalnya segini, L per 2. Maka, jika kita uraikan dalam bidang horizontal, ini memiliki perbandingan cos karena kena sudut. Maka di sini kita tuliskan cos 30 derajat sama dengan, seandainya ini saya misalkan sebagai X, maka X per L per 2 sama dengan ini sama dengan 2X per L, ya. Atau kalau seandainya saya mau mencari X saja, sama dengan X. Kalau untuk mendapatkan nilai X sama dengan L per 2 dikali dengan cos 30. Ya. Maka di sini kita dapatkan jika L panjangnya 0,5 maka menjadi 0,25 dikali dengan 1/2 akar 3. Ya. Maka dapatnya adalah 0,25 per 2 akar 3. Nah, ini untuk panjang X-nya.
Nah, selanjutnya untuk torsi, kita memakai dua persamaan, yaitu torsi yang pertama, kita pakai persamaan torsi sama dengan F dikali dengan L. Nah, di sini F-nya, karena bekerja gaya berat, maka F-nya itu sama dengan M kali G. Dengan L, itu sama dengan X yang sudah kita cari tadi. Ya, sama dengan M kali G kali 0,25 per 2 akar 3. Ya, ini untuk torsi yang pertama. Kemudian, kalau hubungannya dengan percepatan sudut, maka torsi itu sama dengan I kali dengan alfa. Ya, maka di sini kita dapatkan inersia untuk batang yang diputar di ujung itu sama dengan 1/3 ml kuadrat dikali dengan alfa. Nah, ini 1/3 ml kuadrat kita dapatkan dari, sehingga persamaannya menjadi, jika ini saya anggap sebagai torsi 1, ini yang kedua, karena ini sama-sama bekerja pada satu benda, maka torsi 1 itu sama dengan torsi 2, torsi 1 sama dengan torsi 2, sehingga M kali G kali 0,25 per 2 akar 3 sama dengan 1/3 ml pangkat 2 kali alfa. Nah, di sini ada yang bisa dicoret yang sama, komponen yang sama itu M. Ini langsung bisa dicoret. Maka kita tinggal mencari alfanya. Nah, kita dapatkan G itu saya masukkan nilainya 10 kali 0,25 bagi 2, 0,25 per 2 kali akar 3. Nah, ini dapatnya 1/3 L kuadrat. L kuadrat itu 0,5 dikuadratkan kali alfa. Maka dapatnya adalah 10 kali 0,25 itu hasilnya 2,5. 2,5 bagi 2, 1,25 akar 3 sama dengan 1/3 kali 0,25 kali alfa. Maka untuk mendapatkan alfa, saya tukar posisi. Alfa sama dengan 1,25 akar 3 bagi 1/3 0,25 kali 0,25. Nah, ini saya dapatkan 3, kalau pembagian seperti ini menjadi 1/3 menjadi 3. Jadi 3 kali 1,25 dibagi dengan 0,25 itu sama dengan 5 kali akar 3. Sehingga hasilnya menjadi 15 akar 3 radian per second kuadrat. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa percepatan sudut sesaat sebelum menyentuh tanah? Jadi kalau belum menyentuh tanah berarti batangnya itu hampir menyentuh tanah. Ya. Jika ini berada di bidang horizontal, maka batangnya itu hampir-hampir sedikit hampir menyentuh tanah. Ya. Ini porosnya. Maka di sini gaya yang bekerja itu tetap hanya ada gaya berat yang arahnya ke bawah, M kali G. Kemudian gaya berat ini memiliki lengan L/2 juga. Cuman di sini antara gaya dengan lengan gaya itu sudah tegak lurus. Jadi tidak perlu lagi kita uraikan sin cosnya. Maka di sini berlaku sigma tau
sama dengan I kali alfa, dengan tau itu sendiri juga torsi F kali L sama dengan I kali alfa. Maka gaya yang bekerja itu M kali G, dan lengan gaya itu adalah L per 2. Nah, di sini inersianya masih sama, sepertiga M L kuadrat kali alfa. Nah, juga bisa dicoret seperti tadi, ini M-nya bisa dicoret. Kemudian L-nya juga bisa dicoret 1. Ini sisa 1. Maka di sini sisanya adalah G kali 1/2 sama dengan 1/3 kali L kali alfa. Nah, di sini kita dapatkan G 10 kali setengah sama dengan 5 sama dengan 1/3 kali L. 1/3 kali panjangnya 0,5 kali alfa. Maka dapatnya adalah alfa sama dengan 5 kali, ini 1/3 dibawa ke sana menjadi perkalian, bagi 0,5. Sehingga hasilnya adalah 15 bagi 0,5 itu sama dengan 30 radian per second kuadrat. Ini untuk percepatan sesaat sebelum menyentuh tanah. Contoh selanjutnya, pada sistem sebuah katrol yang berbentuk lempeng pejal homogen bermassa 2M dan jari-jari R, sedangkan beban bermassa M diikat pada tali tanpa massa yang dililitkan pada katrol, dan semua gesekan diabaikan. Tentukan percepatan sudut. Nah, di sini yang pertama kita tentukan dulu inersia dari katrol benda pejal homogen. Nah, untuk inersianya itu adalah I sama dengan setengah M R kuadrat. Nah, di sini karena katrolnya bermassa 2M, maka kita masukkan 2M ke dalam inersia ini. Setengah kali 2M dikali R kuadrat. Maka hasilnya adalah M kali R kuadrat. Kemudian kita tentukan torsi terhadap poros katrol. Nah, di sini katrol memiliki poros dengan jari-jari R. Maka gaya-gaya yang bekerja di sini ada gaya yang pertama ada tegangan tali, ya, tegangan tali. Kemudian kalau pada benda ini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, di sini kita pakai hukum Newton 2 untuk rotasi, di mana sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, kita masukkan untuk torsi ini sendiri, F kali R sama dengan I kali alfa. Maka kita dapatkan F-nya itu gaya yang bekerja di sini adalah gaya tegangan tali, ya, yang arahnya ke bawah. Maka kita sebut sebagai T kali R-nya itu R besar sama dengan inersianya yang kita dapatkan tadi, M kali R kuadrat kali alfa. Maka kita dapatkan di sini kalau untuk T saja, karena ada dua komponen yang sama kiri kanan, bisa dicoret salah satu, ya. Maka sisanya adalah T sama dengan M kali R kali alfa. Nah, R satunya lagi sudah habis dibagi sebenarnya. Nah, kemudian
untuk benda bawah, benda yang bermassa M, ini berlaku hukum Newton 2. Ya. Di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A. Dengan A itu adalah A percepatan translasi. Maka sigma F yang bekerja di sini kita anggap yang sesuai dengan percepatannya itu ke bawah. Maka yang memiliki nilai positif itu adalah si W dikurang dengan T sama dengan M kali alfa T. Bukan alfa ya, ini A translasi. Maka untuk W sendiri kita ganti dengan M kali G kurang. Nah, T ini sudah ada nilai yang di sini. Jadi kita masukkan kemari menjadi M kali R kali alfa sama dengan, nah ini M-nya si massa benda. Ya, ini kita masukkan menjadi M. Nah, untuk percepatan translasi hubungannya dengan rotasi adalah A translasi sama dengan alfa dikali R. Maka ini kita ganti menjadi alfa kali R. Nah, dari tiga komponen yang ada di sini, Mg, Mr alfa, M alfa R. Nah, di sini yang sama adalah Mr alfa. Keduanya ini bisa kita satukan ya karena sama. Maka di sini Mg sama dengan M alfa R ditambah. Nah, yang sebelah kiri kita bawa ke sebelah kanan menjadi M alfa R. Saya buat dengan bentuk yang form yang sama. Maka di sini menjadi Mg sama dengan 2M alfa R. Nah, kita mencari nilai si alfa atau percepatan sudut. Maka di sini alfa sama dengan M kali Y diper dengan 2M kali R. Sehingga hasilnya ini M-nya bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah G per 2R. Nah, ini hasil untuk percepatan sudut. Seandainya R-nya diketahui dan G-nya juga diketahui, maka kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.